Tuhan. Mari kita berdoa bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap waktu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus hadir pagi hari ini, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari dalam tangan Tuhan. Biar ibadah pagi hari ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ucap syukur Bapa. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Semakin hari kasih setianya semakin bertambah. Kasih setianya selalu luar biasa. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan. Semua boleh bertepuk tangan bersama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, bahkan semakin hari semakin bertambah. Ratapan 3 ayat 23 berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh memuji Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Dia amat baik untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan pujian tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik kalau kami bisa memuji-Mu, bisa menyembah-Mu, merasakan kasih setia-Mu. Itu hal yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menikmati kasih setia-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan Yesus lihat setiap hati kami pagi hari ini. Kami mau selidiki setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinmu dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Nyanyikan dari hatimu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama nyanyi. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinmu dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita nyanyi bagi Dia. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah
layak disembah, Kau layak disembah. Oh, Yesus saja yang layak disembah. Bagi Yesus segala pujian, segala hormat. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena hanya Dia yang layak disembah. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus namanya, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, Allah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Segala pujian hanya bagi Engkau. Segala hormat hanya bagi Engkau, Yesus. Allah yang layak disembah, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam setiap keterbatasan kami, Engkau selalu ada, Tuhan, di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, boleh hadir pagi hari ini. Boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu, merasakan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, puaskan dahaga kami melalui kebenaran firman. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu menjadi penopang untuk kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak akan bisa berjalan sampai tujuan. Oleh karena itu, ingatkan kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pagi hari. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus hadir pagi hari ini, menjamah setiap hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, sehingga bibir mulutnya dikuasai oleh Engkau Bapa. Setiap kebenaran firman-Mu itu memberikan kekuatan buat kami semua. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang berbeban berat kami diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Terima kasih David untuk pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, saya berikan waktu untuk menyaksikan, mau baca firman Tuhan boleh, mau puji Tuhan pun juga boleh. Ayo mari, waktu dan tempat Omas sediakan. Ya Oma, bentar. Ayo jangan itu. Ayo jalan mana? Bilang kan mau nyanyi gitu. Dua sendiri. Ya, ayo nanti sendiri Pak. Dede yang ngomong. Jangan lihat di belakang kalau nyanyi kalau jangan. Ya udah Tete, Shalom. Tete, cepat. Shalom. Lihat sini. Lihat bawah. Lihat sini. Shalom. Shalom, hari ini kami akan menyanyikan 29 adat kuasa Dalam darah. dalam 1, 2, 3.
Mau kau bebas daripada dosa. Yesus berkuasa, Ia berkuasa. Mau kau menang atas maut nyeri. Darah Yesus berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau jadi seperti salju? Yesus berkuasa. Ia berkau tak bercacat. Yesus berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Ada lagi, Mabel? Silakan. Halo semuanya, Halo. aku Mabel. Selamat pagi. Hari ini aku akan membaca firman Tuhan. Di Mazmur ayat 2, pasal 27 ayat 1. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Kakak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, fokus kepada firman dan perhatikan dengan baik, dengar, simak baik-baik. Karena berkat Tuhan, ketika kita mentaati setiap perkataan firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang bijaksana, kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, dan kita menjadi orang yang tahu perjalanan hidup kita harus kemana, karena Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur di minggu yang kedua Tuhan di bulan Oktober. Berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, khususnya firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah roti kehidupan kami, firman-Mu yang mengenyangkan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini anak-anak-Mu yang memasang telinga mereka, pendengaran mereka, mempertajam pendengaran mereka untuk menangkap setiap pesan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, ketika mereka memperhatikan firman, ketika mereka mendengarkan firman dengan baik, dengan teliti, menyimaknya dengan hati-hati, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami buka hati kami selebar mungkin, menerima benih yang kudus, benih yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat menerima berkat Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, seperti judul yang saya bagikan adalah memperhatikan dan mendengarkan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 15
Di situ ada 35 ayat, tapi kita tidak akan baca 35-nya semua. Kita akan fokus kepada satu ayat di dalam firman Tuhannya di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 saja. Nanti setelah kebaktian atau Bapak Ibu punya waktu perenungan saat teduh bisa membacanya secara menyeluruh 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Namun pagi hari ini untuk mengingat waktu kita akan buka di ayat 22-nya saja. Mari kita baca firman Tuhan pagi hari ini sama-sama. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kisah atau Alkitab atau firman yang kita baca di dalam 1 Samuel 15 ini, kalau kita lihat judulnya bagaimana Saul ditolak sebagai raja. Mungkin sebagian kita telah tahu atau anak-anak sekolah minggu pernah mendengar bahwa Saul adalah raja pertama bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa Saul dipilih menjadi raja, tapi akhirnya Saul ditolak sama Tuhan? Padahal Tuhan yang pilih. Kenapa sampai ditolak? Tuhan sudah memilih, tapi ujung-ujungnya Saul ditolak. Jadi pada waktu itu, bangsa Israel pada awal pertamanya itu nggak punya raja. Mereka dipimpin oleh hakim-hakim, awal pertamanya sejarahnya. Kemudian dipimpin oleh para nabi, itu sejarahnya. Nggak punya raja sama sekali, nggak punya pemimpin. Kenapa Tuhan seperti itu? Kok ada satu bangsa tapi tidak ada pemimpinnya? Pertama, hakim-hakim yang memimpin, kedua para nabi yang memimpin. Karena Tuhan ingin sekali bahwa bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan langsung. Namun karena ketegaran hati bangsa Israel, mereka minta raja. Dan juga Tuhan melihat bagaimana pada waktu itu bangsa Israel mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang kurang baik dalam perjalanan hidup mereka. Mereka ditindas, mereka mengalami penderitaan oleh karena bangsa Filistin, sehingga hati Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Israel ini, yang tadinya tidak punya seorang pemimpin. Karena yang tadi saya katakan mereka dipimpin oleh hakim-hakim, kemudian mereka dipimpin oleh para nabi, kalau kita baca sejarahnya, akhirnya Tuhan memilih Saul. Tuhan memilih Saul melalui Nabi Samuel. Nah, diurapilah Saul ini oleh Nabi Samuel. Awalnya Tuhan tentu mempunyai kerinduan bahwa Saul akan menjadi raja yang mampu memimpin bangsa Israel kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Nanti Bapak Ibu bisa baca sejarahnya, namun di sini kita mau bahas apa yang namanya mendengar dan memperhatikan. Jadi pada waktu setelah Tuhan Samuel mengurapi Saul menjadi raja, kemudian ada pesan Tuhan di dalamnya melalui Samuel bahwa Saul harus memberantas atau membunuh seluruh bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek ini adalah bangsa yang menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu itu. Mempersulit bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Makanya Tuhan marah banget, akhirnya Tuhan pakai Saul sebagai raja untuk memimpin tentaranya atau rakyat untuk menumpas bangsa Amalek habis, nggak boleh ada sisa. Tapi ternyata yang dikerjakan oleh Saul, Tuhan udah kasih perintah melalui Samuel untuk ditumpas habis. Baik itu rajanya, baik itu pemimpin laki perempuan, sampai ke bayi-bayi, bahkan sampai ke ternak-ternak. Hewan peliharaan sekecil apapun itu harus habis pada waktu itu. Apa yang dikerjakan oleh Saul? Saul tidak melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi pada waktu Saul mempersiapkan pasukannya sebanyak 200 pasukannya untuk menyerbu bangsa Amalek pada waktu itu, Saul tidak membunuh habis seluruh keturunan atau seluruh orang yang merupakan bangsa Amalek. Disisain sama dia, yaitu rajanya.
Rajanya namanya Agag. Dipisahkan rajanya, ditangkap doang, nggak dibunuh. Kemudian Saul dan rakyatnya itu tidak juga membunuh hewan-hewan, keledai, sapi, unta, segala macam, nggak dihabiskan. Padahal perintah Tuhan harus dihabiskan semuanya. Saul dan rakyatnya memilih ternak yang gendut-gendut, yang tambun-tambun, yang bagus-bagus. Diambil sama dia. Dia hanya memberantas yang jelek-jelek menurut pandangan Saul pada waktu itu. Dan Tuhan tahu apa yang dikerjakan oleh Saul. Tuhan tahu, sehingga melalui Samuel, pada waktu setelah peperangan selesai, Tuhan mengutus Samuel untuk mempertanyakan bagaimana hasil perintah dan suruhan Tuhan itu dikerjakan nggak dengan baik. Ketika Samuel bertanya, Saul mengakui bahwa dia sudah berperang dengan baik sekali katanya, udah menumpas, tapi rajanya diselamatin. Terus juga dia bilang ada lembu sapi domba yang bagus-bagus dipilihnya sama dia. Itu tidak dibinasakan, tidak dimusnahkan. Dan rupanya hal ini yang menjadi kemarahan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu nggak bisa disogok, Bapak Ibu. Ketika Tuhan bicara 100% harus dikerjakan. Nggak bisa dipilih-pilih. Jadi pagi hari ini kita mau belajar. Apa sih poin-poin penting yang kita harus belajar dari sikapnya Saul? Supaya apa? Kita tidak melakukan hal seperti yang Saul kerjakan. Karena tentunya ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, kita ingin melakukan hal yang seperti Tuhan ajarkan. Kita ingin berusaha, Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman yang benar. Bantu aku Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman seperti apa yang Tuhan mau. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari Saul. Apa sih hal-hal yang Saul kerjakan sehingga Tuhan marah? Tuhan akhirnya menyesal ketika memilih Saul menjadi raja. Kalau kita baca di 1 Samuel 15 ayat yang terakhir, Tuhan sangat menyesal. Sangat menyesal. Ada 3 hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu pagi hari ini. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Saul? Saul itu mengambil bagian yang dianggapnya baik menurut pandangannya. Padahal menurut Tuhan itu nggak baik. Iya kan? Kata Saul, oh saya pilih kok domba-domba yang bagus-bagus, yang gendut-gendut, yang tambun-tambun, unta yang sehat-sehat, bukan yang sakit-sakit. Dia pikir apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita lihat baca selanjutnya bahwa, kenapa kamu tidak tumpas, kata Samuel. Terus Saul mulai berdalih. Dia bilang, aku mau persembahkan buat Tuhan. Dia mulai nyogok Tuhan. Tuhan nggak terpengaruh dengan hal itu. Kalau Tuhan bilang musnahkan, musnahkan. Kalau Tuhan bilang korbankan, korbankan. Nggak bisa kita menurut pandangan kita. Jadi di sini kita belajar bahwa melakukan firman Tuhan kita nggak bisa pilih-pilih Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin saat ini, Tuhan aku belum mampu, tapi kita punya Roh Kudus, kita punya penolong. Kita minta Tuhan mampukan saya, untuk saya bisa melakukan 100% apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun Tuhan memberikan perintah 1 ayat, mungkin Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita mengampuni. Kita mulai berdalih, nggak bisa Tuhan, kan saya lebih tua. Harusnya dia yang harus datang kepada saya untuk minta maaf. Atau sebaliknya, Tuhan nggak bisa, dia yang salah Tuhan. Harusnya dia dong, walaupun saya muda. Ada seperti itu, kita bolak-balik firman Tuhan. Padahal Tuhan bilang kalau ngampunin, ya wis ngampunin. Dan lupakan. Itu contohnya. Atau misalnya dalam hal memberi atau menabur. Tuhan bilang berikan 100%. Tuhan minta 100%. Dari apa? Seperti Abraham. Tuhan minta, berikan aja. Kita bertindak saja, nanti Tuhan menyiapkan segalanya. Jangan kita mulai memilih-milih. Nanti aja deh Tuhan, kalau aku dapat berkat banyak, baru aku bisa kasih 100% Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enggak, gue mau sekarang. Nah ini yang seperti ini. Memang kita kadang-kala diperhadapkan dengan hal-hal, Tuhan ini nggak masuk akal nih permintaan Tuhan. Tuhan, kalau aku beri, kurang dong Tuhan. Nah ini yang seperti ini yang kita mesti belajar. Jadi di sini Saul mengambil bagian yang dianggap baik, bukan yang Tuhan anggap baik. Ini poin pertama yang harus kita pelajari, bahwa mari kita meresponi, menanggapi setiap perintah dan firman Tuhan. Kalau kita sebagai manusia dalam keterbatasan, kita minta Roh Kudus menuntun kita supaya kita mampu melakukannya.
Daging kita memang nggak mampu. Alkitab mengatakan daging lemah, roh penurut. Kalau kita hidup dipimpin roh, maka kita akan mampu, Bapak Ibu. Kita akan mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan. Dan kita akan melihat bahwa luar biasa ya, saya secara daging nggak bisa loh melakukan. Tapi begitu saya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, begitu saya hidup menurut tuntunan Tuhan, kok saya bisa? Karena memang bukan kita yang melakukan, Tuhan yang melakukan. Ini yang kita mau belajar dari Saul. Jadi apa yang Saul alami itu pun juga kita pasti akan alami. Mungkin kita juga akan diperhadapkan seperti yang terjadi di zaman waktu Saul masih hidup. Kemudian hal yang berikutnya, di ayat 1 Samuel 15 ayat 15, saya akan baca ke atasnya, nanti Bapak Ibu baca ulang ya di rumah. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah, ini dia nih. Poin yang kedua, Bapak Ibu, yang kita harus belajar dari Saul adalah Saul mulai berbohong, membenarkan diri. Kita sering kan diperhadapkan seperti itu. Tuhan, kalau aku mengampuni Tuhan, gengsi dong Tuhan, kan aku lebih tua. Harusnya dia menghormati aku dong Tuhan. Harusnya adik menghormati kakak. Atau sebaliknya, adik nggak bisa Tuhan, dia yang salah walaupun dia kakak. Karena dia salah, dalam posisi ini dia salah. Seringkali kita diperhadapkan seperti itu. Atau dalam hal memberi, apalagi. Dalam hal ini nggak bisa Tuhan, tolong Tuhan, nggak cukup. Nanti masih ada 10 hari depan kami. Masih ada 1 bulan Tuhan, aku mau makan dari mana? Kita mulai berargumentasi dengan Tuhan. Mulai nego-nego sama Tuhan. Seperti Saul, ketika Tuhan minta ditumpas semua, dia mulai membohong, membenarkan dirinya. Dia bilang, pakai alasan rohani, kan buat korban buat Tuhan. Kan ini yang bagus-bagus Tuhan, buat Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang salah dengan pakai manipulasi rohani. Sepertinya baik untuk Tuhan. Sepertinya benar untuk Tuhan. Tuhan nggak bisa disogok, Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang tumpas, tumpas. Kalau Tuhan bilang beri, beri. Nggak ada alasan apa-apa. Bagian kita adalah memperhatikan, mendengarkan, dan memperhatikan. Itu yang makanya di ayat tadi kita baca 22 dikatakan, saya ulangi lagi, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Kemudian sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi memperhatikan, mendengar itu lebih penting daripada kita melakukan tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti yang Saul kerjakan. Saul mungkin secara manusia kita berpikir benar juga loh, Saul ngasih yang terbaik buat Tuhan, itu dari sisi kita. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan mau yang dari hati melakukan. Kalau kita melakukan dari hati yang benar, sudah bisa dipastikan korban yang kita berikan sama Tuhan itu pasti berkenan. Tapi kalau kita anggap bahwa kita memberikan korban kepada Tuhan, Tuhan ini yang terbaik Tuhan, aku udah berikan hartaku yang sekian, tapi dengan hati yang tidak benar, itu sama Tuhan ditolak. Tuhan nggak terpengaruh dengan kau punya harta. Tuhan nggak terpengaruh dengan persembahanmu yang indah-indah. Yang Tuhan mau adalah sikap hati yang memperhatikan, yang mendengar dengan baik. Beberapa hari yang lalu, kita semua mungkin ada yang sebagian nonton ya pembukaan PON 20 ya di Papua. Di situ merupakan itu satu ajang olahraga yang paling luar biasa, dan sebagian orang yang senang olahraga pasti menanti-nantikan nih kapan nih acaranya seperti apa dibukanya. Tentunya kita sudah mempersiapkan diri, pengen nonton, saya pengen lihat nih ada Pak Jokowi datang, ada acaranya seperti apa. Kita mempersiapkan dengan baik, memperhatikan setiap acara dengan baik, mendengar setiap berita-berita yang disampaikan dengan baik, sehingga kita tahu ceritanya.
Kita bisa cerita kepada teman kita, oh bagus banget ya waktu pembukaan PON 20, Pak Jokowi memberi kata sambutan seperti ini, karena kita perhatikan dan mendengar dengan baik, sehingga kita bisa menyampaikan, kita bisa menceritakan mungkin kepada anak kita, teman kita, sahabat kita yang suka olahraga, mereka juga bisa menerima informasi yang baik. Nah, hal yang seperti ini juga yang Tuhan ingin sekali kepada kita, bahwa saat firman Tuhan dibentangkan, saat kita mendengar khotbah-khotbah firman Tuhan, ataupun kita membaca firman Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang memperhatikan dengan baik secara detail, secara teliti, bukan asal lewat aja, asal ada orang khotbah atau lagi khotbah minggu, akhirnya kita nggak dapat apa-apa karena kita tidak serius memperhatikan, kita tidak serius mendengarkan, akhirnya kita hanya menangkap hal sepenggal-sepenggal, dan ujung-ujungnya kita melakukan firman sepenggal-sepenggal, dan kita mulai berbohong sama Tuhan, memakai alasan rohani ini itu, karena apa? Kita menerima setiap firman Tuhan tidak secara utuh, dipenggal-penggal, yang menurut kita baik, yang ini aja nih, kita pilih firman Tuhan yang ini baik kok, padahal Tuhan bilang enggak, gue mau semua. Makanya kenapa memperhatikan dan mendengar itu baik. Nah, ini tadi yang saya bagikan poin kedua, bahwa Saul memakai alasan rohani untuk menutup pelanggarannya, untuk menutup kesalahannya. Yang tadi kita baca sama-sama bahwa Tuhan mau semua ditumpas, semua harus dihabiskan. Ini yang kita belajar dari Saul. Kemudian pembelajaran penting dari Saul yang ketiga adalah Saul mulai pilih-pilih perintah Tuhan. Apa yang menguntungkan baginya, itu dia lakukan. Apa yang enak baginya, itu yang dia lakukan. Dia nggak mau lakukan semuanya. Yang Tuhan mau. Kalau kita menjadi anak Tuhan, tentunya kita mau melakukan seperti yang Bapak kita lakukan. Kalau kita bilang diri kita anak Tuhan, kita juga mau belajar memiliki karakter Tuhan secara utuh. Mungkin kita masih di dunia, Bapak Ibu, kita masih sering kali jatuh bangun dengan tabiat kita, dengan kebiasaan kita, dengan ketidaktaatan kita, atau dengan hal-hal manusiawi kita. Tapi kita masih punya kesempatan hidup kok, Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, ayo kita benahi. Makanya saya pernah sampaikan juga bahwa pertobatan itu tidak kita kerjakan pada waktu kita terima Yesus. Setiap hari kita juga harus melakukan pertobatan. Kita punya waktu, kesempatan ketika Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, ketika kita masih punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mulai benahi diri kita. Sehari demi sehari demi sehari, dan semakin baik dari waktu ke waktu. Makanya beberapa waktu yang lalu juga saya ingatkan, saya sering sisipkan di dalam perenungan-perenungan pagi bahwa mari kita koreksi diri kita. Apakah kehidupan atau pertumbuhan rohani saya dari tahun sekian ke tahun sekian ke tahun sekian, apakah semakin baik atau semakin menurun? Ketekunan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita sama Tuhan makin menurun apa semakin baik? Harus semakin baik. Supaya apa? Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau melihat di penghujung hidup kita, di ujung akhir perjalanan kita bersama Tuhan, kita menjadi orang yang terus mengerjakan kebenaran sampai kita menang. Karena yang dinilai bukan startingnya. Bukan startingnya pada waktu kita bertobat sama Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Tidak. Yang Tuhan lihat terakhir ketika kita ketika Tuhan memutuskan nafas kita selesai pertandingan hidup kita, yang terakhir itulah yang menjadi poin penting Tuhan lihat dalam hidup kita. Beberapa keluarga, beberapa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kami, RDP, Gereja Sungai Yordan, merasa bangga dengan orang-orang yang pulang ke rumah Bapa di surga dengan mempertahankan iman mereka sampai detik terakhir. Saya bangga sekali dengan mereka. Karena saya berpikir gini, ternyata Tuhan pakai kami untuk mempersiapkan mereka. Mempersiapkan iman mereka ketika mereka dipanggil pulang ke rumah Bapa. Mereka pulang dengan iman yang utuh. Mereka pulang dengan iman yang sempurna. Mereka tidak bawa harta, mereka tidak bawa harta duniawi atau keberhasilan atau nama baik, tidak. Tapi mereka mengakhiri pertandingan dengan iman yang utuh. Ini yang Tuhan ingin lihat. Seperti apa yang kita baca dalam 1 Samuel tadi. Bahwa di akhir pembacaan 1 Samuel 15, bahwa Tuhan menyesal
ketika dia memilih Saul. Dan saya bersyukur Tuhan bersuka cita ketika dia memanggil pulang kekasih-kekasih kita. Karena mereka pulang dengan kemenangan iman yang luar biasa. Ini yang kita mau belajar. Mereka tetap setia, mereka tetap tekun, mereka tetap taat sampai nafas mereka selesai. Dan poin yang berikutnya tadi yang ketiga, bahwa Saul memilih-milih perintah menurut apa yang baik. Dia tidak mengerjakan firman Tuhan secara utuh. Bahkan Saul membolak-balik firman Tuhan. Tuhan suruh bilang korbankan yang terbaik. Dia putar balik, dia bilang dia ambil yang baik. Karena buat korban, buat Tuhan. Pasti Tuhan seneng deh kalau dikasih korban yang tambun, korban yang gendut-gendut, korban yang sehat-sehat. Enggak, Tuhan bilang enggak. Sekali Tuhan bilang tumpaskan, tumpaskan. Tuhan hanya ingin melihat apakah Saul menjadi raja yang mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Supaya apa? Supaya bangsa Israel belajar menjadi bangsa yang memperhatikan, yang menghormati Tuhan. Orang yang tidak memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik merupakan orang yang tidak menghormati Tuhan. Contoh saja, ketika Bapak Ibu memberi nasihat kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita bilang sama mereka, oke, habis belajar kamu baru boleh main. Tapi apa yang dikerjakan anak-anak kita? Nanti habis belajar kamu boleh main. Nanti kalau sudah habis main, baru kamu mama kasih ekstra. Apa mungkin snack, kue, uang jajan atau sebagainya. Tapi apa yang dikerjakan oleh anak-anak ketika kita memerintahkan mereka harus belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Mereka di tengah pembelajaran itu, waktu belajar mereka main. Kira-kira apa yang dirasakan kita sebagai orang tua? Kesel kan? Loh, kok nggak denger ya? Tadi papa mama bilang belajar dulu, nanti setelah itu baru boleh main. Demikian juga Bapak kita di sorga. Ketika Tuhan sedang memberikan kita nasihat, memperingati kita, tapi kita mengabaikannya. Dan itu menjadi kesedihan hati Tuhan. Sehingga tadi kita tahu bahwa Tuhan menyesal untuk memilih Saul. Padahal Tuhan memiliki mimpi yang luar biasa buat bangsa Israel. Dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan, dipimpin oleh raja yang memperhatikan firman Tuhan. Tapi apa jadinya? Tidak mendengarkan dengan baik, tidak memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Dan sebagai penghujungnya Bapak Ibu, saya mau bagikan ada 3 hal. Apa sih untungnya kalau kita mendengar, memperhatikan dan mendengar firman Tuhan dengan baik? Apa untungnya buat kita? Ada 3 hal yang mau saya bagikan. Mari Bapak Ibu buka dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 atau Pengkhotbah 4 ayat 17 lah. Ada di gadget tuh kadang di Alkitab Pengkhotbah 4 ayat 17 atau di gadget Pengkhotbah 5 ayat 1. Kita baca sama-sama di sini. Pengkhotbah 4 ayat 17 atau Pengkhotbah 5 ayat 1. Karena nyambung itu bacaannya. Saya akan bacakan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, di Pengkhotbah 4 ayat 17 atau Pengkhotbah 5 ayat 1 karena itu nyambung. Jadi jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi poin yang pertama di sini bahwa mendengar dan memperhatikan itu menjadikan kita pribadi yang bijaksana. Bijaksana seperti apa? Berhikmat kita. Karena kita sudah memperhatikan dan mendengar firman dengan baik. Kita akan melakukan setiap perintah Tuhan dengan ketepatan. Kita melakukan setiap perintah Tuhan dengan kesungguhan. Kita melakukan perintah Tuhan dengan rela hati. Karena kita melakukan dengan tepat semuanya. Karena kita memperhatikan dengan baik. Tidak kita penggal-penggal. Kalau di dalam bahasa terjemahan lain dikatakan mendengar itu untuk kita mengajarkan kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, menjadi orang yang bijaksana. Dan juga menjadikan orang yang penurut. Benar nggak? Coba kita akan senang kan ketika anak-anak kita mendengar nasihat kita dengan baik, dengan benar. Mereka pasti menjadi anak-anak yang nurut.
Karena apa? Mereka terbiasa melatih telinga mereka, melatih pendengaran mereka untuk memperhatikan ini nasihat papa mama apa ya? Ini perintah Tuhan buat saya apa ya? Mereka akan menjadi pribadi yang penurut. Dan pribadi yang seperti ini yang menjadi perkenanan Tuhan. Pribadi yang menurut, pribadi yang taat, pribadi yang setia. Ini yang menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Jadi untungnya yang pertama, ketika kita mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang penurut. Itu untung buat kita. Senang kan kita kalau menjadi penurut-penurut Tuhan? Tuhan ngomong apa? Ya Tuhan. Tuhan izinkan mengalami persoalan apa? Yes Tuhan, nggak apa-apa. Aku percaya kok Tuhan. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, pasti itu terbaik. Karena apa? Kita nurut, kita tahu. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kita nurut. Kita bijaksana meresponinya. Kita nggak ngelawan, kita nggak kecewa, kita nggak marah. Karena kita memperhatikan. Kita memperhatikan secara keseluruhan. Ketika engkau menabur, maka engkau menuai. Utuh kan kita dengarnya kan? Sehingga begitu Tuhan bilang nabur, kita udah tahu, ntar gue nuai. Jadi kita nggak takut. Kita akan menjadi pribadi yang menurut. Terus Tuhan bilang, ayo mengampuni. Seperti aku juga telah mengampunimu. Utuh kan kita? Oh ya Tuhan, aku mengampuni karena aku pun juga sudah diampuni. Utuh kan? Kita nggak komplain sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi mari kita memperhatikan dan mendengar firman Tuhan secara sempurna, secara teliti. Supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana dan menjadi pribadi yang penurut. Nggak pakai bantah-bantah lagi. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita buka dalam Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20 berbunyi demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa memperhatikan firman, dia mendapat apa? Kebaikan. Kalau Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan kebaikan, itu kebaikan yang Tuhan berikan beda sama yang dunia berikan. Kebaikan Tuhan itu kekal sifatnya. Kebaikan Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Kalau Tuhan udah mau kasih kebaikannya atas kita, wow, luar biasa. Makanya Tuhan bilang, ayo perhatikan firman. Dan kemudian tidak saja kebaikan, dikatakan bahwa berbahagia ketika kita mempercayai perkataan Tuhan, ketika kita mendengar, memperhatikan dengan baik. Tidak saja hal-hal baik yang kita terima, tapi kebahagiaan secara ilahi. Kebahagiaan yang bernilai kekal yang kita terima. Bukan yang kebahagiaan-kebahagiaan yang dunia berikan yang hanya sifatnya sementara, yang hari ini kita bahagia, besok kita duka cita lagi, sedih lagi. Enggak, kebahagiaan yang kekal. Karena apa? Kita penurut-penurut firman. Kita orang yang memperhatikan dan mendengarkan firman dengan baik. Ini di dalam Amsal 16 ayat 20. Memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapat kebaikan. Dan di dalam terjemahan lain dikatakan, kita akan mendapat berkat. Berkat itu banyak modelnya. Kalau Tuhan mah punya versi berkat banyak, Bapak Ibu. Tuhan kalau kasih berkat tuh banyak banget versinya. Mungkin kalau kita secara manusia berpikir berkat itu yang kalau manusia bilang apa? Duit. Ya kan? Wah, kalau kaya, punya rumah mewah, duit banyak, itu berkat Tuhan. Hey, iblis saja bisa kasih yang begituan. Jangan terpancing sama begituan. Begitu kita melihat, wih, itu orang rumahnya gedong ya, duitnya banyak ya, hidupnya senang masuk keluar hotel, itu berkat Tuhan. No. Iblis bisa kasih. Walaupun lu nggak taat, lu nyembah tuh setan, bisa lu dapat segitu, bisa. Tapi yang Tuhan mau, yuk menjadi pribadi yang memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkat yang Tuhan berikan tidak selalu berupa materi, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, keteduhan hati. Coba deh, orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan sukacita Allah. Mau cuman makan nasi sama tempe,
Mau cuman duit di dompet sisa 5.000 perak. Bener nggak? Mau besok nggak tahu mau makan apa, tapi kalau dia dipenuhi dengan berkat damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, percaya deh Bapak Ibu, mungkin hari ini uang di dompetmu tinggal 5.000. Kita nggak pernah tahu, karena Tuhan lihat damai sejahtera Tuhan penuh dalam hidupmu. Ketenangan, keteduhan, sukacita penuh dalam hidupmu. Gampang Tuhan bukakan pintu sorganya buat kita. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu, pada waktu masa-masa itu, uang di dompet saya sisa 5.000 perak. Saya masih tinggal di Delta waktu itu dekat dengan rumah Bu Tati. Saya bilang sama suami saya, Pak, ini 5.000 aja mungkin cuma dapat sayur doang, beras sudah nggak ada. Tapi suami saya mengajarkan untuk tetap mengucap syukur, miliki damai sejahtera yang dari Tuhan, sukacita. Benar Bapak Ibu, Tuhan bukakan pintu sorganya. Karena damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Bukan kita menciptakan damai sejahtera dengan apa yang kita punya banyak, terus kita merasa damai sejahtera, terus kita merasa sukacita. Enggak, karena kita punya damai sejahtera Tuhan, maka yang dari Tuhan dia bukakan tingkap sorga, melimpahkan berkatnya. Bukankah itu suatu berkat yang luar biasa? Ketika kita mengingat firman Tuhan, ketika kita memperhatikan, mendengar dengan baik firman Tuhan, maka apa sih yang Tuhan nggak bisa berikan buat kita? Tuhan cuma pengen lihat kita menjadi penurut-penurut. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu terpelihara secara luar biasa, sehat, dalam perlindungan Tuhan, saya percaya ini yang namanya berkat yang luar biasa. Karena kita sedang belajar menjadi penurut-penurut Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang memperhatikan dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Walaupun mungkin kita dengan, Tuhan aku gagal hari ini, aku belum bisa 100% melakukan. Tapi aku mau Tuhan belajar lagi, aku mau Tuhan pulih. Bantu aku Tuhan. Saya percaya kok Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Supaya kita terhindar dari apa yang Saul kerjakan. Ini poin yang kedua, bahwa orang yang mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Poin yang terakhir, keuntungan ketika kita mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita baca dalam Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Amin. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi poin yang ketiga, memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan dengan teliti, dengan baik, itu tidak memudahkan kita menjauh dari firman-Nya. Untuk kita tidak menjadi pribadi yang tersesat, gampang dibodoh-bodohin, gampang ditipu sama iblis. Nggak apa-apa, nggak mengampuni, toh masalahnya udah selesai. Orangnya juga udah lupa. Nggak apa-apa, abaikan aja. Nggak apa-apa, nggak memberi. Buktinya Tuhan masih berkati kamu. Iya, karena Tuhan mengasihi kita. Tapi di sisi lain kita tidak melakukan ketaatan. Malu kan sama Tuhan kan? Tuhan tetap setia memberi, tapi kita pelit sama Tuhan. Malu kan? Kita tidak menjadi pribadi yang 100% melakukan. Bagian kita lakukan. Nanti Tuhan melakukan bagiannya. Jadi poin yang ketiga, memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan membuatmu tidak menjadi pribadi yang mudah disesatkan. Atau menyimpang menjauh dari firman Tuhan. Tapi ketika kita memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, itu membawa kita semakin dekat Bapak Ibu dengan Tuhan. Semakin dekat mendengar apa sih yang menjadi isi hatinya Tuhan buat saya. Apa sih yang menjadi tujuan Tuhan buat kita, saya pribadi. Bapak Ibu yang ada di tempat ini tentu Tuhan sudah punya planning kok masing-masing. Sudah punya tujuan-tujuan yang luar biasa. Yang dibutuhkan saat ini adalah mari kita menjadi pribadi yang memperhatikan dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Supaya jalan kita nggak sesat.
Ada banyak orang akhirnya memanipulasi firman, putar balik firman. Sepertinya benar sih, iya benar. Padahal nggak 100%. Saul kan sepertinya benar. Dia udah melakukan peperangan kok, dia udah perang, dia udah berantas orang Amalek. Benar kan sepertinya. Tapi kan nggak utuh. Rajanya dipisahin. Kambing domba yang bagus-bagus dipisahin. Akhirnya kan Samuel marah kan? Samuel bilang, ketemuin saya sama Agag di depan Saul. Samuel apa? Mencincang Raja Agag. Dicincang. Kalau kita baca ayatnya. Karena apa? Tuhan marah banget. Dicincang. Itu Tuhan hanya mengajarkan. Yuk, jadilah bangsa, jadilah pribadi yang mendengar, memperhatikan dan mendengar firman secara utuh. Jangan dipenggal-penggal. Nanti kita tercincang-cincang kehidupan rohani kita. Nanti ada ajaran begini kita belok sini, ajaran ini belok sini. Karena kita nggak pernah mengerti secara utuh. Orang bilang ini, kita lebih dengar orang bilang, oh nggak apa-apa gini, oh itu boleh kompromi, boleh. Ini melakukan ini nggak apa-apa kok. Kan bukti menghormati. Enggak. Tuhan bilang, kalau bilang tidak, tidak. Kalau Tuhan bilang iya, iya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan pernah penggal-penggal firman Tuhan. Baca secara utuh, lakukan juga secara utuh. Amin. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan maupun saya yang menyampaikan, saya juga merasa terberkati. Dan kita sama-sama yuk belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang memperhatikan dan mendengar firman Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang apa? Yang bijaksana. Kita menjadi pribadi apa? Yang tidak menyimpang perjalanan kita. Yang tidak terbawa arus ke sana kemari. Kita juga menjadi pribadi yang akan menerima kebaikan dan berkat yang dari Tuhan adanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati. Ada yang mau didoakan? Yang mau didoakan pagi hari ini? Anak-anak bagaimana? Apa sudah belajar tatap muka? Anak-anak belum ya? Masih online terus ya? Baik, kita akan berdoa. Ada lagi yang berdoakan? Aku dikasih. Mama. Ya. Aku minta dikasih Tuhan pinter. Aku kasih Tuhan yang pintar. Baik, Oma doakan ya. Kita berdoa sama-sama buat semua anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini supaya kalian mendapat berkat rohani yang luar biasa. Kalian iya sayang, kalian akan menjadi pribadi yang bijaksana nanti ketika kalian besar. Kalian menjadi pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh teman-teman yang tidak takut Tuhan. Kalian menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, berhasil dalam sekolah, dalam pendidikan, berhasil menjadi anak-anak pintar semuanya. Karena kalian mulai sekarang aja kalian sudah mulai belajar memperhatikan firman Tuhan. Gak apa-apa, mungkin belum mengerti secara utuh, tapi dengar aja. Satu saat Oma percaya firman Tuhan itu akan berbicara terus dalam hati kalian. Percaya, karena Oma juga pernah kecil, Oma juga pernah anak-anak. Dan ada firman-firman yang Tuhan pernah bicara dulu waktu Oma masih kecil, itu sekarang mulai Oma inget-inget lagi. Dan Oma percaya Roh Kudus akan tetap menjadi alarm buat kalian. Roh Kudus akan menjadi jam alarm supaya mengingatkan kalian tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh menerima berkat belajar dari Saul, di mana Tuhan menolaknya karena dia tidak melakukan firman atau perintah Tuhan dengan memperhatikan dan mendengar dengan baik. Kami berdoa Bapak, biarlah apa yang dialami oleh Saul, pembelajaran-pembelajaran penting itu juga menjadi bagian hidup kami, supaya kami tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik, kami tidak meneladani hal-hal yang tidak baik, tapi kami kembali belajar meneladani setiap perkataan firman yang sudah kami baca bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, khususnya mereka masih terlalu muda, masih anak-anak. Pemahaman mereka akan firman mungkin tidak seperti kami, mudah menangkapnya. Mereka menangkap secara pemikiran anak-anak. Tapi kami percaya mereka punya roh yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus mampu menerjemahkan setiap perkataan firman yang mungkin saat ini mereka perhatikan, mereka dengar. Kami juga percaya ada waktu Tuhan akan berbicara secara jelas kepada anak-anak dan menerjemahkan dengan baik kepada mereka. Kami berkati anak-anak kami Tuhan, berdoa untuk Arete, Sofia,
untuk Jos, untuk Timothy, Damean, Mabel, Israel. Kami bawa anak-anak kami ini Tuhan. Kami percaya mereka akan menjadi pribadi yang bijaksana nantinya, menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Mereka juga akan menjadi pribadi yang tidak mudah terbawa arus atau jauh meninggalkan Tuhan, tapi mereka akan terus menjadi pribadi yang berhikmat karena mereka sejak dini mulai memperhatikan dan mendengar firman-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga demi keluarga yang pagi hari ini menyatukan hati dengan kami, memperhatikan, mendengarkan firman-Mu. Keluarga besar, Bapak Ibu Tambunan, beserta anak cucu menantu Tuhan. Kami percaya mereka akan mengalami berkat yang luar biasa ketika mereka mulai terus menjaga firman itu, mulai memperhatikan dan melakukan dengan benar dalam ketepatan Tuhan. Maka mereka akan melihat buah-buah hasil dari ketaatan dan ketekunan mereka. Berkati Bapak Ibu Tambunan, berkati Bapak Ibu Sitorus Tuhan, berkati juga Ando yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya ketekunan mereka dalam memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan akan berbuah manis. Karena mereka akan melihat hal-hal di mana mereka setia dan taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Oma Eci, untuk Kiki dan Tom Tuhan. Terus kami berdoa untuk keluarga kecil ini Tuhan. Berkati Oma Eci dalam usia lanjut, kami terus berdoa buat kesehatannya, buat pemeliharaan Tuhan, perlindungan, kasih, damai, sejahtera Allah, melimpah memenuhi kehidupan Oma Eci beserta keluarga yang ada. Kami juga berdoa untuk Ibu Tati. Kami bersyukur Tuhan ada Roh Kudus yang senantiasa menghibur dia, membuat dia tetap bersuka cita, membuat dia tetap bersyukur, membuat dia tetap kuat di dalam setiap badai yang dihadapi dalam hidupnya Tuhan. Kami terus berdoa. Lindungi dia, jaga, sertai Tuhan. Pelihara Ibu Tati dengan kuat kuasa tangan-Mu yang luar biasa. Tetap sehat dalam anugerah Tuhan dan terus berkarya di dalam Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga David dan Mega, beserta dua anak mereka, Mabel dan Damean. Tuhan, Engkau berkati Tuhan dalam setiap tugas, tanggung jawab, panggilan, hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tuhan, Engkau berkati. Kekuatan, kasih, kesehatan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Hana, Henry, dan El. Tuhan Kau berkati Tuhan keluarga muda ini. Setiap impian-impian mereka, cita-cita, harapan yang ditaruh di mezbah-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang menjadi jawaban. Engkau Bapa yang merealisasi kerinduan hati mereka. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Kami juga berdoa bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat anugerah yang besar. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menjadi berkat Tuhan. Untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Menyampaikan pewahyuan-pewahyuan ilahi Tuhan. Perkaya kami Tuhan dengan pengenalan akan Engkau Tuhan. Bukakan hikmat-hikmat ilahi dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa menerjemahkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan boleh sampai kepada umat-Mu. Kami rindu Tuhan. Umat yang kami gembalakan adalah umat yang memiliki hikmat ilahi. Umat yang takut akan Tuhan. Umat yang dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan terus kami kesehatan. Lindungi kami Tuhan, jagai kami senantiasa Tuhan, dan biarlah kami tetap berjalan dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga ada penyertaan, penyediaan, perlindungan Allah tetap ada dalam perjalanan kehidupan, pelayanan dan tugas-tugas kami beserta anak-anak dan cucu kami Tuhan. Terpujilah Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang telah kami terima. Dan kami mau berdoa Tuhan, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Kita boleh bangkit berdiri yang mau berdiri. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kita percaya di minggu yang kedua ini, Tuhan akan memberikan kita roh yang taat, hati yang baru. Sehingga kita menjadi pribadi yang memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam ketepatan.
Bapa di surga, ini kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur di minggu kedua ini. Engkau telah menyertai kami di bulan yang baru ini Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang telah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman sebagai mutiara yang indah itu tetap kami ada dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berserah dan mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa di surga, dengan iman kami Tuhan, kami terima setiap janjimu, setiap perkataanmu. Biarlah kami menjadi pribadi yang bijaksana. Kami menjadi pribadi yang selalu menerima kebaikan dan berkat Tuhan. Kami menjadi pribadi yang tidak mudah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami akan terus berjalan lurus seturut panggilan dan rencanamu. Terpujilah Tuhan, kami terima dengan iman apa yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah menerima berkat Tuhan dan percaya. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, Damian, Mabel, semua anak-anak, keluarga Rita.